Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul kirami wal muhtaramin, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Ali Syafa, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Asbabul Mustafa, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri majlis membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu tanda bahawa kita bisa menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mensandungkan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan salawatnya, syafaatnya di hari kiamat kelak dengan kita membacakan salawat dan haturan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita, apalagi ini di bulan Rabiul Awal, selalu dibasahi lisan kita dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membacakan dan melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qarib Al-Majid ala Tahzib wa Takrib wa Tarhib. Radhiyallahu ankum. Babu ma yuqalu 'inda dukhulil manzili wa khuruji minhu. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته وذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووكيت وهديت ونهى عنه الشيطان. رواه الترمذي وقال حديث حسن. زاد أبو داود في روايته وقال الشيطان للشيطان: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقول: اللهم إني أسألك خير المولاد وخير مخرج. بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. ثم يسلم على أهل منزل. أخرجه أبو داود. Arti sekaligus maksudnya. Dalam kitab ini membahas satu bab tatkala masuk ke rumah, adab tatkala masuk ke rumah dan keluar dari rumah. Apa yang harus kita baca
apa yang harus kita ucapkan dari Jabir. Ini riwayat an, berarti di dalam hadis ada namanya hadis mu'an'an. Apa hadis mu'an'an? Adalah hadis yang dari sahabat, dari Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar perkataan Rasulullah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumah menyebut nama Allah ketika masuknya dan ketika makan, maka syaitan berkata, la mabita lakum, maka kami tidak punya tempat tinggal, wala asya, dan kami tidak punya makan. Ya, kami hari ini tidak bisa makan dan kami tidak bisa tempat tinggal. Tatkala apa? Tatkala seseorang itu masuk ke dalam rumah menyebut nama Allah. Ya. Berarti kelaparan setan. Nah, kelaparan setan. Enak membuat setan itu lapar biar kurus ya. Iya, setan itu kelaparan. Nah, gitu aja setan. Kata setan, saya ini nggak punya tempat tinggal, jadi tidurnya nggak bisa tidur nginap di tempat kita. Tatkala kita menyebut nama Allah, dan tatkala juga ketika makan. Nah, jadi dia nggak punya makan, nggak bisa makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillah, dan jika masuk tidak menyebut nama Allah, maka syaitan berkata, kami punya tempat tinggal sekarang dan juga kami punya makan. Ayo, Sopek tadi baca tak? Baca bismillah tak? Ayo. Lupa. Nah, jadi tatkala seseorang itu masuk ke dalam rumah, dia tidak menyebut nama Allah, dia makan juga tidak menyebut nama Allah, maka syaitan gembira dan memanggil para rombongannya, wahai rombonganku, para prajurit, prajuritku, ayo kumpul. Kenapa? Kita punya tempat tinggal sekarang. Nah, kenapa? Karena orang ini tidak menyebut nama Allah. Dan ayo makan, rame-rame makan. Kenapa? Orang ini juga tidak menyebut nama Allah. Maka dia makan pada hakikatnya bahwasanya syaitanlah yang mendapatkan nikmat makan dari seseorang itu yang tidak menyebut nama Allah. Maka gembira rombongan setan. Kemudian man qala, barang siapa yang berkata jika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu alallahi wala hawla wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, diberi kecukupan, dijaga dan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwwata illa billah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan bagaimana, kata syaitan, orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah, orang yang dicukupkan oleh Allah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, kami mau mengganggu itu gimana? Ya. Kami mau mengganggu itu tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk kami mengganggu. Kami mengarahkan ke tempat menggibah, ke tempat maksiat, kami tidak bisa, karena dia tatkala keluar dari rumah dia membaca doa tersebut. Maka jaminan dari Allah, perhatikan, simple doanya tapi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan cukupkan apa yang dia pergi
keluar karena dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ya, apa yang dia cari. Mencari bekerja, maka Allah akan cukupkan. Dia mengajar, maka Allah akan cukupkan. Dia bekerja bangunan, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Dan Allah kasih petunjuk. Dan pasti ada solusinya kalau orang membaca doa ini. Dan juga dijaga oleh Allah, tidak mudah ya, tidak mudah melaksanakan maksiat, tidak mudah omong kotor, tidak mudah diganggu keluarganya, tidak mudah dicaci orang, dan tidak mudah juga dirinya sendiri untuk melakukan maksiat, karena dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan para malaikatnya ya untuk menjaga orang ini. Allah izinkan, wahai malaikatku, jagalah orang ini karena dia telah membaca doa tatkala dia mau keluar dari rumah. Maka kata syaitan tadi berkata, wa qala syaitanu li syaitan, setan sama-sama setan ngobrol ya, melihat orang yang keluar, akhirnya bukannya manusia lagi yang ngerumpi, tapi setan yang ngerumpi. Kata setan, gimana kita mau menggoda orang ini, mengarahkan orang ini ke maksiat, mengarahkan orang ini tempat menghibah, karena orang ini sudah dijaga oleh Allah, sudah diberi petunjuk oleh Allah, dan dicukupkan. Kemudian dari Abi Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang masuk ke dalam rumah, maka hendaklah rumahnya ya, ahli rumah ini ya, orang yang ada di dalam rumah ini akan selamat keluarganya. Dan ditambah lagi tatkala dia masuk mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian orang yang berada di dalam rumah ya. Walaupun kosong rumahnya, kita juga dianjurkan, disunahkan mengucapkan salam. Pasti ada makhluk Allah yang akan menjawab salam tersebut. Keselamatan. Maka ada satu ulama mengatakan, saya heran. Kenapa kata beliau? Saya heran melihat kok orang ini satu rumah ini bertengkar aja, anaknya ribut aja ya. Suami juga begitu, bertengkar selalu. Saya heran, apakah dia tidak pernahkah mengucapkan salam tatkala masuk? Maka kata ulama tersebut, andaikan dia istiqomah ya, mengucapkan salam dan dia mengerti makna daripada salam tersebut, maka hasya wa kalla mustahil di rumah itu akan kacau balau. Karena keselamatan yang Allah berikan kepada ahli manzil tadi ya, penduduk rumah tadi, penghuni rumah tadi, Allah akan beri keselamatan. Dan ditambah juga dengan doa ini tadi, Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Maka orang yang membaca ini tadi yusallim, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua kalimat yang pendek, yang simple ya. Menurut kita ini hanyalah yang dibaca oleh anak TK atau anak SD. Tapi sesungguhnya jika sesuatu yang datang dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita kaji maknanya, itu sangat luar biasa. Tinggal kita menjalankan atau tidak. Nah, itu tadi faedah dari orang yang membaca doa tatkala keluar rumah dan juga tatkala masuk ke dalam rumah. Maka kata ulama tadi, saya heran, rumah ini ya kacau balau, yang
istri keluar minggat karena selalu dimarahi suaminya, anaknya juga begitu, ya, memar-memar badannya kena pukul. Saya heran kata ulama, apakah mereka ini tidak pernah mengucapkan salam atau tidak pernah mengajarkan kepada anaknya salam tatkala masuk ke dalam rumah? Maka mari kita tebarkan salam, karena salam adalah keselamatan di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.